Yo, welcome guys, welcome back to my channel, Muda Berani. Hari ini gue akan membawakan sebuah konten ya tentang kenapa orang itu bisa jadi people pleaser dan juga kenapa people pleaser itu nggak bagus ya untuk kehidupan kalian untuk mencapai kesuksesan. Oke, jadi di channel gue bikin namanya Muda Berani karena gua tuh sadar ya, banyak orang muda yang gak berani speak up, yang gak berani berbicara, yang gak berani ngomong kalau mereka memang gak setuju atau gak suka. Makanya mereka bisa diinjak-injak. Nah, gua nggak pengen anak muda Indonesia itu diinjak-injak sama anak muda dari negara lain. Makanya gue bikin video ini ya karena gua ingin menuntun kalian semua supaya kalian memiliki mindset untuk maju. Oke, jadi kalau di channel gue ini, gue selalu menekankan motivasi dan juga untuk investasi masa depan. Karena untuk kalian mencapai kesuksesan itu tidak luput yang dari yang namanya mindset. Karena mindset itu adalah akar dari segala keputusan kalian untuk mencapai kesuksesan. Kalian bertindak pun itu juga karena mindset kalian. Apa yang ditanamkan di pikiran kalian dari kalian kecil. Oke? Jadi kalau kalian suka video gue, suka sama channel gue sarankan lu bisa like, subscribe. Bagi yang belum, kalian bisa like, subscribe, dan share video gue ke teman-teman kalian supaya gue bisa membantu lebih banyak orang. Karena purpose gue di hidup ini adalah gue ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena banyak orang di dunia ini tuh yang emang ya mereka itu punya capability, mereka itu sukses, mereka itu bisa, tapi nggak banyak yang bisa on cam untuk membantu banyak orang. Karena gue yakin dengan gue on cam, gue pasti bisa menjangkau lebih banyak orang. Dengan video YouTube gue ini, gue pasti bisa menanamkan mindset yang benar. Karena gue pernah di posisi kalian, makanya gue sharing di sini. Jadi gue mau menuntun kalian ke arah yang benar. Oke, jadi without any further ado, let's go into the video. Oke guys, jadi lu pernah gak sih ngerasa nggak enakan gitu, susah bilang enggak, temen minta tolong, ya udah bro gue lakuin buat lu deh gitu, pacar minta jemput, ya udah padahal lu lagi capek, lu lagi pengen pengen istirahat tapi demi pacar lu ngelakuin. Temen mau minjem duit, keluarga mau minjem duit, akhirnya lu pinjemin karena lu nggak enak, nggak disukain atau dibenci, tapi padahal lu lagi susah. Pernah nggak sih kalian ada di posisi itu? Kalau kalian pernah, coba tulis di komen ya. Gue pengen denger apa aja yang pernah kalian hadapin dan gimana kalian menghadapinya. Nah, kalau sering ngorbanin diri sendiri demi nyenengin orang lain, itu kan kita saat itu namanya nggak enakan. Nah, hati-hati, mungkin kalian tuh adalah seorang people pleaser. Nah, people pleaser itu adalah kalau kalian itu selalu nggak enakan, susah bilang enggak gitu. Nah, yang bahayanya di sini kalau lu terus-terusan kayak gitu, jangan kaget kalau hidup lu tuh bakal stuck, nggak naik-naik di situ aja sih sampai kalian tua gitu. Akhirnya lu capek sendiri, lu jauh yang dari yang namanya kata sukses gitu. Hari ini gue bakal buka-bukaan ya soal pengalaman pribadi gue, dan juga karena dulu gue people pleaser dan sekarang gue udah sembuh, gimana apa aja yang gue tanemin di mindset gue supaya gue bisa berubah. Tonton gue sampai habis ya. Gue bakal ajarin, gue kupas tuntas semua ajaran mindset yang bantu gue lepas dari itu, dan gue kasih 5 tips buat kalian semua apa yang bisa bikin lu bisa bebas dan hidup mulai dengan otentik tanpa harus kalian fake your life. Oke? Let's go, let's dig in. Oke, jadi apa itu people pleaser ya? Apa itu? Jadi definisinya people pleaser itu adalah orang yang fokus menyenangkan orang lain. Bahkan sampai kebahagiaan diri sendirinya itu tidak tidak tercapai gitu loh. Contoh kecilnya adalah keluarga mau minjam tugas, dek kak minjam duit dong, atau minjam apa gitu ya, kalian gak enakan akhirnya kalian kasih padahal kalian juga lagi susah keuangan waktu itu. Terus nggak bisa nolak ajakan temen nongkrong padahal kalian pengen istirahat atau ngejain. Misalnya kayak gue pengen bikin konten gitu hari ini, ada temen ngajak gue langsung iyain itu, misalnya kayak gitu. Terus setuju sama pendapat orang meskipun lu nggak setuju gitu. Nah,
Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena dari kecil gue udah diajarin. Kita tuh waktu dari kecil di keluarga kita di sekolah itu diajarin jangan bikin orang lain kecewa. Harus jadi anak yang baik, yang penurut. Kalau nolak itu egois. Kalau lu menjadi pemberontak, lu akan punya masa depan yang buruk. Nah, tanpa sadar itu kan tertanam dari mindset kita ya, di alam bawah sadar kita. Dimana ya sebelumnya gue udah bilang di konten gue yang sebelumnya kan gue udah sebut kalau alam bawah sadar itu tidak bisa untuk merekam ini adalah salah atau benar. Jadi apapun yang kita percaya itu akan terekam di alam bawah sadar kita atau subconscious mind kita. Makanya kita tumbuh dengan belief atau kepercayaan bahwa kita itu cuma bahagia kalau kita disukain orang. Dan ini yang bikin bahaya gitu karena kita ngebentuk identitas yang fake gitu. Kita ngebentuk identitas yang berdasarkan apa kata orang gitu. Bukan jadi kita jati diri kita sendiri. Nah, kenapa gue bilang bahaya? Karena lu hidup di fake life gitu. You faking yourself to live your life gitu. For people to like you, for people to love you gitu. Tapi lu nya nggak happy, lu nya nggak happy sama diri lu sendiri. Ya gimana gitu. Emang lu mau hidup kayak gitu terus sampai lu tua kan enggak gitu loh. Makanya ini yang gue lihat dari zaman orang tua gue ya. Zaman orang tua gue mulai dari nenek gue juga banyak, dia juga people pleaser. Kalau orang butuh dia kasih padahal dia juga lagi kesulitan keuangan, tapi kalau kalau dianya lagi susah orang belum tentu bisa bantu gitu. Nah itu yang kadang nggak adil gitu. Sama dengan orang tua gue, kenapa orang tua gue itu masih di situ-situ aja karena mereka juga selalu nggak enakan gitu. Ya gue tahu mereka kerja keras buat gue, buat adik gue, tapi maksud gue kalau orang lain butuh mereka juga pasti ngasih gitu. Tapi padahal mereka juga lagi kesulitan. Nah itu yang gue kasihan sama orang tua gue. Makanya gue berhasil berubah di sini. Gue nggak mau punya sifat itu lagi karena gue percaya gue bisa jadi pribadi yang sukses tanpa harus menjadi nggak enakan. Nah, kenapa jadi people pleaser itu merugikan? Oke, jadi kalian sadar dulu ya. Kalau lu selalu bilang iya atau jadi yes man ke orang-orang, terutama pacar lu, keluarga lu, atau orang terdekat lu itu kan menguras energi mental kalian gak sih gitu. Lu akan capek sendiri karena terus mikir gimana biar semua orang senang. Itu pasti exhausting banget atau bikin capek gitu loh. Nah kalian nantinya capek sendiri gitu loh. Kalau kayak dulu misalnya lu punya pacar, sayang tolong jemput aku dong, sayang tolong anterin aku dong. Akhirnya kalian jadi supir pribadi gratisnya pacar kalian gitu. Padahal pacar kalian juga bisa sendiri gitu. Nah, karena kalian gak enakan, kalian terlalu sayang atau terlalu bucin, akhirnya kalian melakukan hal tersebut yang kalian tidak mau gitu loh. Bukan gak mau sih gue bilang, tapi lebih kayak kalian gak pengen waktu itu karena kalian capek atau ada komitmen yang lain gitu. Nah, karena saking sayangnya, akhirnya kalian melakukan gitu. Ya akhirnya tujuan kalian gak kecapai gitu. Akhirnya lu bisa nyenengin orang tapi lu sendiri nggak happy sama diri kalian ya. Apa itu ini dinamakan happy gitu? Kan enggak gitu. Nah, yang kedua itu menurunkan harga diri lu sebagai seorang cowok atau pribadi lah. Tapi gue di sini ngomong untuk para cowok-cowok ya. Karena lu mulai mikir kebahagiaan gue nggak sepenting mereka gitu. Lu jadi kehilangan kepercayaan diri lu sendiri. Apalagi lu kayak mengorbankan harga diri lu demi seorang cewek. Bro, sadar ya bro. Cewek itu lebih respect sama cowok yang punya harga diri, cowok yang punya komitmen, cowok yang punya tujuan, ya, cowok yang punya value gitu loh. Kalau lu punya value, lu punya tujuan, cewek pasti suka sama lu. Karena karena cewek itu nggak suka cowok yang terlalu bucin, yang terlalu available, yang terlalu menurut apa kata dia gitu. Karena cewek itu dibentuk sama yang maha kuasa untuk menjadi tulang rusuk gitu, bukan tulang punggung. Lu sebagai cowok harus jadi pemimpin atau tulang punggung dalam keluarga. Nah, jadi lu harus tingkatin harga diri lu, tahan di harga diri lu. Kalau cewek ngambek karena lu nggak ngakukan, ya udah berarti itu artinya bukan cewek yang baik buat lu gitu, simpel gitu. Nah, yang ketiga, lu gak fokus sama tujuan hidup lu. Nah, karena lu terlalu sibuk ngikutin keinginan orang lain, lu sampai lupa impian lu sendiri gitu. Nah, yang tadi gue bilang, lu misalnya kami mau ngonten hari ini atau lu ada project yang harus lu selesain, lu ada kayak misalnya ada
kayak mesti ketemu orang untuk dealing suatu project yang harganya bisa miliaran, puluhan miliar. Padahal tapi demi demi keluarga lu, demi cewek lu rela batalin itu hanya untuk mereka gitu loh. Akhirnya tujuan lu nggak kecapai, lu nggak jadi deal. Ya gimana gimana hidup lu nggak stuck gitu loh di situ situ aja hanya demi buka bucinan itu loh. Nah, makanya di sini gue bilang, kalau lu ada suatu value, lu ada suatu purpose di hidup lu kejar purpose lu dulu, baru nanti cewek lu yang ikut gitu loh. Jangan elunya kayak elunya yang keikut sama cewek lu, jangan gitu. Lu sebagai cowok lu harus jadi pemimpin. Percaya kata-kata gue ya, percaya kata-kata gue, dan gue ada di posisi lu. Jadi lu harus ngikutin apa kata hati lu, dan lu juga harus punya purpose dalam hidup lu supaya lu bisa sukses di kedepannya. Yang keempat, nggak otentik atau nggak asli gitu. Kalau kalian tidak otentik, sama dengan kalian nggak punya personal branding gitu. Gimana lu mau dikenal dengan kepribadian lu yang dibentuk sama orang lain? Orang nggak bisa connect karena lu fake gitu, lu playing safe, lu playing menjadi seorang korban gitu loh. Nah, gini deh ya, gini. Kalau lu mau dikenal personal brandingnya, lu itu harus punya suatu capability, lu harus punya kemampuan supaya orang tahu lu tuh punya kemampuan tertentu. Misalnya gue suka konten dan gue suka main bowling, ya udah orang harus tahu lu, oh misalnya Melvin tuh orangnya ternyata dia suka bowling, dia itu pintar bowling, dia pintar konten gitu, misalnya gitu. Nah, jangan orang nggak kenal lu nggak bisa apa-apa hanya karena jadi people pleaser. Lu nggak bisa apa-apa ya karena demi nurutin kemampuan orang, ya jangan begitu gitu. Lu kan dibentuk dengan kita semua dibentuk ya. Kita semua diciptakan dengan bakat kita masing-masing. Makanya kita sebagai manusia itu kan beda-beda. Makanya lu harus tunjukin keunikan lu di suatu bidang. Apa kehebatan lu? Tunjukin kehebatan lu. Jangan lu malah keikut orang gitu. Jangan lu malah yang di apa namanya kayak dimanipulasi sama orang. Nah, yang terakhir, lu nggak bisa sukses maksimal. Kesuksesan tuh butuh keputusan yang tegas. Lu harus berani ambil resiko, dan lu juga seringkali harus bilang enggak atau no. Kalau lu masih jadi people pleaser, lu bakal sulit untuk mencapai titik itu. Karena lu gak bisa sukses kalau lu masih takut mau ngambil resiko. Aduh, gua nggak enakan sama dia gitu. Aduh, gua nggak berani sama dia, nanti dia malah pergi dari hidup gua. Aduh, nanti keluarga gua jadi benci sama gua. Bro, percaya ya, kalau keluarga sama pacar lu mendukung dan mereka baik buat lu, mereka akan respect sama lu. Mereka ngerti kalau lu lagi nggak bisa gitu loh. Lu punya purpose, lu punya value di hidup lu gitu loh. Karena kalau mereka tidak merespectnya lu, tidak apa namanya kayak tidak mentoleransi kesibukan lu, akhirnya artinya mereka bukan orang yang baik gitu loh. Makanya kalian harus jaga jarak sama orang-orang yang seperti itu gitu. Gue jujur aja ya, gue dulu people pleaser banget ya. Teman minta tolong aja gue ada, pacar minta jemput gue lakuin, padahal gue lagi ada keperluan. Diajak nongkrong pada deadline lagi mepet banget, gue langsung datang dengan gak enakan. Terus misalnya gue nggak setuju sama teman kerja gue, ya gue setujuin ya supaya gue disukain. Ya gue takut dibilang sombong, gue takut nggak disukain. Ya itu yang ketanam di otak gue dulu waktu gue masih sekolah. Tapi hasilnya gue capek, gue benci diri gue sendiri karena gue masa kayak boneka yang hidup gue kayak dipermainkan sebagai boneka. Lu tahu kalau lu main apa namanya boneka ini nih, yang main apa tuh gue lupa namanya. Nah, itu tuh yang dulu diperankan seperti itu oleh orang-orang yang mengendalikan hidup lu. Apa lu mau seperti itu? Kan enggak gitu. Dan parahnya impian gue stuck waktu itu, dan baru sekarang setelah gue berani bilang enggak, baru hidup gue mulai bangkit kayak sekarang, dan gue merasakan kemajuan yang nyata di hidup gue. Sampai lu ketemu orang yang baik buat lu ketemu orang yang mendukung. Kalau lu ada di lingkungan yang tidak mendukung, berarti lu ada di lingkungan yang salah gitu. Ini sekarang gue sampainya tips-tips supaya lu bebas dari people pleasing. Oke, gue bagi jadi 5 bagian. 1, ubah keyakinan dasar.
value daily nggak bergantung pada penilaian orang. Lu punya value sendiri dan lu nggak perlu bergantung sama orang lain demi value lu sendiri. Nah, jadi tanamkan ini ya dalam pikiran lu ya. Gue tetap berharga meskipun nggak semua orang suka sama gue. Tanamkan itu dan camkan itu baik-baik. Gue tetap berharga meskipun semua orang nggak suka sama gue. Lu gak dilahirkan buat nyenengin semua orang, lu dilahirkan buat nyari makna hidup lu sendiri. Oke? Karena lu punya keunikan masing-masing, jadi jangan biarkan orang mengendalikan hidup lu. Jangan nyenengin hidup orang demi untuk kepuasan mereka. Oke? Kedua, latihan bilang enggak. Tapi bilang enggak dengan tegas dan santun. Oke? Kenapa? Belajar nolak tanpa sebesar lah. Contohnya bilang gini, maaf ya pak, bu, gitu, maaf ya bro, sis, gue nggak bisa bantu sekarang karena gue lagi fokus ke prioritas gue. Practice makes progress gitu loh. Misalnya, bro, gue hari ini lagi ada deadline nih, maaf ya, nanti kita ngumpulnya kapan-kapan ya. Bro, Sabtu ada bola nih, ayo ya kumpul, udah lama gak ketemu lu. Bro, bukannya gua gak mau kumpul, maaf nih. Gua lagi mau bikin konten dan Sabtu cuma hari yang gua bisa bikin konten karena gua pengen sukses di bidang content creator. Ya udah, lu harus bilang seperti itu. Nanti kalau kita ada waktu, gua pasti datang kok gitu. Begitu ngomongnya, jangan kalian, ya udah bro, gua ikut ya gitu. Nah, nanti kalian gak jadi bikin konten dan kalian juga makin mundur kesuksesannya gitu. 3, lu harus punya visi dan prioritas hidup yang jelas. Karena lu tahu apa tujuan lu nggak bakal gampang ke bawah arus. Setiap kali lu minta orang tolong ya, setiap kali orang minta tolong, lu tanya gitu, ini meningkatkan gue ke tujuan atau menjauhkan gue? Lu tanya ke diri lu sendiri, lu ngaca gitu, lu ini mendekatkan gue ke tujuan gue apa menjauhkan gitu. Kalau orang itu membantu kalian untuk mencapai tujuan kalian ya bagus gitu, tapi kalau enggak ya jangan gitu. Keempat, terapkan batasan yang sehat ya atau personal boundaries. Nah, ini yang harus. Karena boundaries itu sangat penting. Misalnya lu mau fokus baca buku setelah jam 9 malam ya. Lu matiin lah telepon lu silent telepon lu, jangan angkat telepon kerja atau telepon dari teman setelah jam 9 malam. Terus lu mau tidur, lu jangan nyalain HP 2 jam sebelum tidur. Terus lu nggak buka chat kalau lagi istirahat. Lu berhak punya ruang sendiri, bahkan HP aja mode silent. Masa lu nggak bisa sih hidup lepas dari HP? Ya gue tahu HP udah dibutuhkan semua orang dan sekarang kita teknologi udah sangat maju. Ya tapi kalian juga perlu personal time dan kalian juga bukan robot. Jadi gue sarankan kalau kalian mau fokus ke diri kalian sendiri, kalian matikan notifikasi HP kalian itu. Yang kelima, lu kelilingin diri dengan orang yang menghargai kata-kata no lu, atau dan juga kelilingin diri kalian dengan orang yang positif. Karena yang seperti yang gue bilang, 5 orang terdekat kalian itu adalah orang yang akan menentukan kesuksesan kalian. Kalau kalian dekat dengan orang sukses, maka kalian akan menjadi yang ke-6. Kalau kalian dekat dengan orang yang gagal dan tukang galau, kalian akan menjadi yang ke-6. Jadi lingkungan kalian itu menentukan kesuksesan kalian. Lingkungan yang sehat gak akan bikin lu ngerasa lu bersalah jadi diri sendiri. Cari circle yang suportif, cari keluarga yang maksudnya anggota keluarga yang emang suportif. Kalau memang mereka enggak, ya udah lu jaga jarak. Gua nggak mikir bikin video ini untuk bikin lu suruh dohaka, enggak, tapi gua cuma mengajarkan kalian untuk kerja purpose lu dalam hidup. Yang ngerti kalau kadang lu harus bilang enggak demi kebaikan bersama. Itu maksud gua. Lu harus bilang enggak, lu harus bilang no untuk kebaikan bersama. Oke. Jadi untuk recapnya ya, untuk kesimpulan, jadi people pleaser itu sama dengan hidup buat orang lain. Lu hidup bukan buat diri lu sendiri, yang mana which lu akan capek, lu exhausted, lu gak berkembang, dan lu jauh dari kata sukses. Lu bisa sembuh dengan ubah mindset lu. Lu harus tegas bikin batasan dan fokus ke hidup lu sendiri. Ingat, lu harus fokus ke diri lu sendiri baru ke orang lain. Lu harus cinta diri lu sendiri baru ke orang lain. Gue nggak bilang ya di video ini lu harus egois, enggak, tapi gue juga nggak pengen lu jadi korban. Belajar bilang enggak adalah bentuk cinta buat diri lu sendiri, karena supaya orang nggak nginjek lu.
Kalau tuh mulai belajar berhenti nyenengin semua orang, lu bakal mulai nyenengin hidup lu sendiri. Ya kayak gue nih, akhirnya gue berani bikin konten, dan gue berani untuk kerja purpose gue. Pertanyaannya, berani nggak lu mulai hari ini? Kalau lu relate, lu udah keluar dari yang namanya people pleaser, coba lu tulis di kolom komen, nanti gua baca, nanti gua akan kasih kalian sebuah insight supaya nanti kedepannya kalian bisa bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Kalau kalian belum berubah, nanti gua akan kasih tips-tipsnya, dan kalian ulang-ulang lagi video ini supaya bisa bentuk kalian semua. Comment stop listening di bawah kalau lu siap berubah. Oke? Jangan lupa share this video, dan jangan lupa like and subscribe my video supaya gua bisa membantu lebih banyak orang. Thank you guys. See you in the next video.